Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'alamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi manabihil ulumi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sangat saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Muhsinin untuk kaum ibu, yaitu yang terhormat Ibu Kokong Komariah beserta keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Muhsin dan Ibu Hajah Yayah Rodaya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, kubur beliau dijadikan raudhah min riyadil jannah. Segenap para pengurus intinya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa takzim saya. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keberkahan, wabil khusus berkah ilmunya agar bisa menjadi public figure yang memiliki uswatun hasanah. Dan juga yang sangat saya hormati pimpinan-pimpinan majelis taklim yang hadir beserta para jamaah hari ini, juga ketua DKM Masjid Jami Al-Muslimin beserta jajarannya yang sampai saat ini masih terus berjalan pembangunan. Mudah-mudahan bagi donatur-donatur yang diberikan rezeki dan akan dibalas oleh Allah SWT yang berlimpah ganda untuk membangun rumah Allah. Hadirat jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita sudah berada di tanggal 21 daripada bulan haji. Dan kesempatan ini kita pergunakan yang sebaik-baiknya untuk hadir duduk di rumah Allah ini dalam rangka berthalabul ilmi, bermuajahat, bersilaturahmi. Insya Allah Allah selalu menurunkan kepada kita yang hadir di sini cucuran rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga keberkahan selalu menyertai hidup kita. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara dalam hal ini Ibu Konikem yang telah memberikan waktu kepada saya. Ibu-ibu sekalian, hari ini yang mana banyak sekali yang sedang sakit, kita prioritasin ya Bu ya, sekali lagi untuk membacakan surat Al-Fatihah. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan, disabarkan, baik yang sakit maupun keluarganya. Mudah-mudahan melalui doa kita bersama Allah akan angkat, Allah akan sembuhkan sekali lagi penyakitnya, disabarkan, terutama bagi yang merawatnya, ya, bagi yang mengurusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma abdunas ashabinas isbi anta syafi la syifa ila syifa uka syifa ala yuqadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kita hari ini belajar masa ibu ibadah, tapi saya ambil dulu di yang halaman 335 di akhir ya, di akhir ibu, bahwasanya di sini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, asrun tamna'u asr. 10 surat dalam Al-Quran dapat mencegah 10 perkara ya. Tapi saya tidak menyampaikan ke-10-nya. Saya ambil di sini suratul Waqiah. Suratul Waqiah itu punya keutamaan, punya fadilah, ibu-ibu sekalian, punya fadilah, yaitu tamna'ul fakri, mencegah daripada kefakiran ya. Tamna'ul fakri, saya ambil yang Waqiahnya dulu ya, suratul Waqiah. Kalau suratul Fatihah saya sudah sering berulang-ulang. Suratul Fatihah tamna'u ghadaba rabbi ya, itu mencegah daripada murkanya Allah. Kita ambil dulu. Di sini suratul Waqiah untuk mencegah daripada kefakiran, kemiskinan ya. Miskin itu ada dua, ada miskin secara lahir ya Bu, ada yang batiniahnya. Kalau lahiriah yang dua, terutama masalah ekonomi ya. Orang kalau udah ekonominya udah ada di garis bawah, di garis merah gitu ya Bu, itu kepala udah sangat luar biasa. Belum lagi yang punya tagihan, setiap jatuh tempo udah keringet keluar. Bagaimana mengupayakannya? Kan begitu ya Bu ya? Insya Allah Ibu, saya pernah sampaikan kepada Ibu, kalau kita, karena kunci sukses ada di sholat Ibu, kunci sukses di sholat. Kalau kita sholatnya benar-benar, insya Allah semuanya itu akan berjalan biasa ya, kita tidak sampai stres. Karena sekarang banyak penyakit itu Ibu, karena disebabkan 99% penyakit itu datang karena apa Bu? Karena pikiran ya, karena pikiran. Kita jujur aja kita berbicara, karena saya juga seperti itu malaminya ya. Alhamdulillah, tapi kalau kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan jalan keluarnya, tidak akan patah. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan, karena masih banyak yang berbicara bahwasanya saya udah ngikutin baca ya oleh guru-guru saya, termasuk Umi, itu baca Waqiah sampai 40 kali balik. Oh, hebat ya Bu, 40 kali balik itu enggak saya nggak baca, saya baca terus gitu. Mungkin cara bacanya satu, niatnya yakin apa enggak, kan gitu ya Bu ya. Yakin apa enggak, seperti itu. Ada yang ngaji ke sini niatnya itu, kalau enggak ini nih kayaknya malas banget ya, kan gitu. Niatnya itu, jadi segala sesuatu tergantung daripada niat ya. Kemudian Ibu, bagaimana caranya dan waktu kapan kita bacanya? Makanya saya mengatakan Ibu jangan pernah meninggalkan sholat ya. Pokoknya rukun Islam itu kecuali yang kelima ya. Kalau rukun iman 6 itu wajib kita percaya, insya Allah, kecuali rukun Islam yang kelima, itu manis taqwa ilaihi sabila. Jika kita mampu, mudah-mudahan kalau kita niatnya benar-benar kepengen
ke sana, itu pasti Allah akan berikan rezeki. Yang penting kita yakin. Coba ibu perhatikan lagi, takut ibu lupa ya, saya ingetin doang. Di waktu subuh ya, setelah ibu bangun dari tidur ya, ibu bebersih, terutama yang punya junub. Itu mandi dulu. Mandi gede. Ya. Terus kalau yang enggak punya, maksudnya yang enggak punya, ibu boleh mandi, tapi yang penting ibu harus yakin ini harus bersih. Ya, paling enggak setengah badan. Takutnya yang namanya orang tidur, kita kan nggak tahu tangan, ya, mentok begitu. Hati-hati nih, ya mandi dulu. Satu juga menjadikan kita sehat. Udah begitu ibu bersih, ngambil air wudhu. Ibu ngadep kiblat. Kalau orang sini bilang ngadep kulon, gitu dah. Kalau kiblat nggak takut begitu paham. Jadi dua ya. Ngadep kulon, angkat kedua tangan kita. Bu, yang pertama syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berdoa, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Diusap. Kita berbicaranya maksudnya usap sama dan terserah ibu ya. Terus ibu langsung pakai mukena ya, yang menutupi bagian-bagian untuk sholat. Dan terus ibu di situ hormati yang namanya air wudhu. Orang yang menghormati air wudhu tidak terlepas dari air wudhu, insya Allah ketika sakaratul mautnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, usolli sunnatal wudhu kita 2 rakaat. Terus qobliyahnya, usolli sunnatan qobliyah rakaataini mustaqbilal qiblati ada nilai ta'ala 2 rakaat. Terus salat subuh 2 rakaat. Kepada apa 2 kepalanya? Salat subuh. Terus ibu zikir, ya, zikir tasbih. Ya subhanallah sampai 33 udah biasa ya Bu. Allahumma laka salam. Jangan Allahumma laka jalan dulu, salam dulu. Selesai, ya Bu ya. Terus kemudian ibu tawasul. Tawasul kanjeng Nabi, terus kirimin Fatihah untuk para almarhum dan almarhumah yang udah meninggal, yang masih hidup kita juga doain, terutama keluarga kita, anak-anak kita. Kita angkat kedua tangan kita berdoa di situ. Terserah ibu mau pakai bahasa Indonesia silakan, mau pakai bahasa Arab silakan. Dan ya Bu ya, selesai itu ibu baca Quran. Kalau subuh itu Qurannya suratul Waqiah. Suratul Waqiah tamna'ul fakri. Baca itu. Cuma cara bacanya supaya tadi kita terhindar daripada yang namanya kefakiran dan kemiskinan. Iya. Ini yang kita tidak inginkan banget nih. Kalau kita jadi orang miskin, ya Bu ya. Bu, udah paham? Terus baca tuh suratul Waqiah. Ya. Nanti di ayat 74 dan ayat 96 yang terakhir, di ayat 74 ya Bu ya. Di situ kan ada fasabbih bismi rabbikal azim. Ini kan berita yang namanya tasbih. Ya. Ya Bu, ibu baca tuh tasbih 7 kali. Baca tasbih 7 kali, ya sebutannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai 7 kali. Ya, ada kalimat pasrah. Ya Bu ya, kita pasrahkan semua apa yang kita ucap tadi, tasbih tadi dengan ucapan la haula
wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa Bu? Berapa kali? 7 kali. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus ibu angkat tangan berdoa. Ibu habis bertasbih. Apa doanya? Kita ambil Asmaul Husna. Tadi sudah dibaca ibu. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Muni, Agnini ya Allah, Allahumma qini bihalalika an haramika wa bi rahmatika an maksiatika wa bi fadlika an man siwa. Udah apa itu? Sebetulnya udah ibu, itu pelajarannya udah lama banget diajarin doa-doa kumpulan doa-doa. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Muni, Al-Nini, ya Allah, Allahumma qini bihalalika an haramika. Halal dari yang haram kita minta. Wa bi taatika an maksiatika. Wa bi taatika an maksiatika. Taat kita minta kepada Allah jauhkan itu daripada kemaksiatan. Wa bi fadlika amman siwa. Gitu. Udah bisa? Maksudnya apa? Udah apa belum doa itunya? Ibu mah pada ketawa kamu ya. Kalau tanya, ini cara ngebacanya gitu Bu. Insya Allah apa yang ibu inginkan dikabul tadi, terutama tadi masalah ekonomi. Ya. Allah kasih nanti keberkahan, kecukupan. Berkah itu artinya begini Bu, setiap kita ingin memiliki gitu ya, punya cita-cita, itu udah waktunya ada aja, ketemu aja begitu. Gak ada istilahnya tutup lubang gali lubang, apalagi tutup lubang gali empang, udah empang. Lubang gali empang kan ya lebih besar. Kalau tutup lubang gali lubang masih lebih besar ya. Tutup lubang gali empang. Ini di waktu subuh ya. Berapa kali? 7 kali. Sama 77. Kalau orang Jawa itu ya 7 tuh ya. Kemana orang Jawa? Itu ya. Itu wah bisa juga gitu ya. Itu 77 ini. Insya Allah ya itu di halaman 74. Nanti ketemu lagi yang di akhir ayat, ya di akhir ayat dari suratul Waqiah, yaitu yang 96-nya, ayat 96. Kan sampai 96 kan? Ya, sampai 96. Suratul Waqiah amnaul fakri. Nah, nanti ketemu lagi di situ tuh. Ibu tadi bertasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah sampai 7 kali. Ya, itu tuh dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Muni, Agnini ya Allah. Allahumma qini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwa. Ya Allah Ibu, itu cara bacanya. Ya, cara bacanya seperti itu. Insya Allah semua masalah urusan kita Allah berikan jalan kemudahan, ya, jalan kelancarannya. Nggak ada hambatan. Udah, yang sebelah kanan udah paham? Kalau ketinggalan ngomongnya
Itu kan namanya dua peninggalan. Yang pertama pokoknya tadi ya, tasbih udah hafal kan? Tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Ini terus doa ya, doanya. Iya. Oh enggak Ibu, jadi cara bacanya biasa tidak. Bila waqatil waqi'a laisa lahu ketika terus sampai 74 kan ada tuh perintah tuh Fasabbih bismi rabbikal adzim. Kita baca. Terus diterusin lagi. Jadi Ibu jangan begini, jangan kata bunyi katanya di 74 96. Jadi waqi'ah enggak usah pakai dari surah Al-Baqarah. Baca dari awal. Baca tetap dari ayat pertama. Nanti di ayat 74 ada ayat yang berbunyi Fasabbih bismi rabbikal adzim. Nah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali ya. Terus angkat tangannya, ambil tuh asmaul husna. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattahu, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Ini ia pakai tuh buka. Rozak tuh rezeki. Jadi saya pernah begini-begini. Saya kalau ngomongin rasanya pengen ada yang bilang dia udah. Iya. Ya Bu ya. Terus Allahumma aqini bihalalika an haramika wa bi taatika an maksiatika wa bi fadlika amman siwa. 7 kali. 7 kali kita. Udah capek belum yang itu? Ibu kan jangan makan kan baru. Jadi yang udah nyampe sama yang nggak bisa, nggak dipaksain. Ntar minta ajarin sama yang bisa. Coba dah, gitu. Kan ngaji mah Bu ya, ngaji teh ibu sama yang bisa. Kemarin apa sih? Gitu. Udah cari dulu, ya. Dilancarkan dulu, gitu ya. Udah Ibu. Nah, terusin lagi tuh ayat berikutnya tuh Bu. 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82 sampai ke ayat yang terakhir. Ada lagi. Fasabbih bismi rabbikal adzim. Itu lagi tadi kayak tadi lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa diuji sama saya? Saya baca Ibu gitu ya, terusin ya. Bisa? Mulai ya. Fasabbih bismi rabbikal adzim. Udah? Contoh udah? Bisa?
Jadi berapa kali? 2 kali ya. 77 terus 7. Jadi 14 ya. Pas sampai bismillahirrahmanirrahim. Baca lagi gitu. Paham? Udah Ibu? Nah, habis selesai itu, Ibu tolong ya, yang namanya Al-Quran nanti di alam kubur akan kalau kata kita membentengi kita. Ya Bu ya, membentengi kita. Al-Quran itu Ibu bukan sekedar yang tadi kita baca waqiah aja ya Bu ya. Jadi Ibu ada bacaan seperti Ibu ketika Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi apa namanya? Tadarusan. Ya Bu ya. Nih Ibu harus punya lagi. Jangan udah selesai bulan Ramadan, selesai pula Ibu ya Al-Qur'annya. Jadi diupayakan Ibu ya habis baca waqiah 2 lembar ya. Yang saya bilang 2 lembar ini tips dulu ya. 2 lembar. Ibu jangan lihat ainnya tapi lihat lembarannya. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, insyaallah 1 juz. Ya Anda kan udah keburu johor, Ibu di asar, Ibu udah pan. Coba Ibu, hitung deh. 10 kali 20 jadi 20. Ulang balik ya. 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar Ibu hitung. 1 juz. Makanya Ibu untuk mengujinya kan ada sekarang Quran yang per juz ya, per juz. 1 juz berarti Ibu tiap bulan hatam Al-Quran. Ya, betul Bu. Nanti Al-Quran ini yang akan melindungi kita di alam kubur ketika perlindungan sudah tidak ada lagi di sana. Sholatnya makanya diperhatiin, sholat nanti di atas kepala jagain kita Ibu. Ketika malaikat Munkar wa Nakir nanya, begitu indahnya yang namanya Islam Ibu. Hidup ini nggak ada yang tanpa doa. Tiap hari itu selalu berdoa. Mau makan ada doanya, itu Bu. Mau keluar rumah ada doanya. Sampai ke belakang ke kamar mandi itu ada doanya. Bersih semuanya ada doanya. Berwudu udah tahu pakai wudu udah bersih Ibu, masih kita berdoa. Diatur ada adabnya ketika kita berdoa. Udah Ibu. Nah nanti waktu zuhur apa itu Ibu? Suratnya yaitu surat Ar-Rahman. Suratnya waktu zuhur surat Ar-Rahman. Yang udah saya amalin begitu Bu. Ya dari guru-guru yang ulama mengamalkan Ar-Rahman. Kenapa surat Ar-Rahman? Judulnya aja Ar-Rahman. Yang Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih. Di situ ada peringatan sampai 33 itu Bu. Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu pertanyaan Allah pada kita. Maka nikmat mana lagi yang kalian dustakan, yang kamu dustakan? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah sudah memberikan Ibu suatu kenikmatan. Nikmat itu Ibu yang begitu banyaknya, bahkan tidak terhitung. Nikmat nafas aja Bu. Jantung masih berfungsi. Tapi kalau udah berhenti, apalah gunanya harta, apalah gunanya besti. Ini kalau udah berhenti, tetap jantung berhenti Ibu. Ya Allah, itu jadi pasti. Alhamdulillah nih kita dikasih nikmat umurnya, nikmat sehatnya, nikmat kekuatan iman. Berarti Ibu nggak fakir yang namanya batin, hati khususnya. Iya. Orang kalau udah krisis iman karena apa? Iman udah nggak betah di tempatnya karena hatinya kotor.
Hati ini tempatnya iman. Makanya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Kita selalu minta. Ya. Dan itu hari pada zuhur. Kalau pada Isya apa? Surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan tamna'u ahwal al-qiyamah. Ya. Surat Ad-Dukhan mencegah kesusahan di hari kiamat. Ad-Dukhan. Surat yang ke-44 kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu. Ya. Dan, tapi ada yang bilang kalau as-sajadah boleh. Dua-duanya dibaca, lebih bagus gitu. Di waktu asar. Karena Allah bersumpah wal asri, demi, ada katakan demi masa, demi waktu asar. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau beramal, bersedekah, berinfak dengan penuh keikhlasan. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr, gitu. Yang mau menasehati, ngasih tahu gitu loh, Bu. Orang kalau punya teman yang sejati itu ya selalu saling mengingatkan. Lagi jalan, kamu mau sholat belum? Oh iya aku belum. Gitu. Ya yang seperti itu. Jadi mengingatkan. Ada kresek lewat, kamu udah sholat kok apa belum? Nah gitu, itu teman yang baik. Tapi ada nih yang begitu kan kesel banget. Sholat, lu aja yang sholat gitu ya. Ada yang gitu banyak ya. Tapi sih banyak banget orang mikir gitu. Sekarang mana malahnya kalau banyak coba saya mau tahu. Ya ingetin dulu. Watawa saubil haq artinya dalam kebenaran, itu kan dalam kebenaran ya. Watawa saubil sabr, dalam kesabaran. Kalau ada orang yang menunggu begini sabar. Insya Allah kalau kita sabar, kita ikhlas, gitu ya. Kayak kemarin dia lagi ramenya di tubuh penyakit apa namanya? Apa? Yang pada kemarin apa kuncinya? Iya. Nyebutnya saya repot. Perasaan saya dulu masih SD saya pernah kena. Masih SD. Itu ibu saya tuh on the moment benar-benar. Semuanya sekeluarga sakit, ibu saya yang masak walaupun dalam keadaan dia terpisah-pisah untuk memberikan makan supaya kita ada asupan. Ya zaman dulu kan ya Bu ya seperti itu. Nah kemarin terasa tuh Bu, ya semua kan kartu dulu hampir ke semua. Insya Allah, tapi ini kan semua datang dari Allah, merupakan ujian. Kita yakin Bu, yang namanya Allah memberikan satu penyakit itu tandanya Allah sayang sama kita. Allah sayang. Satu, akan diampuni segala dosa-dosanya. Yang kedua, akan diangkat derajatnya. Asal kitanya ikhlas, jangan mengeluh. Alhamdulillah, banyak yang sampai 3 bulan katanya. Jamaah saya saya pernah dikurunya katanya 3 bulan, saya ini baru bisa. Mas kan nggak pernah kelihatan, kenapa nggak ngomong? Paling nggak saya bantu dengan doa, begitu. Saya begitu kerasa hari itu pulang dari Sabilunda langsung jamaah ya buka rumah karena waktu itu saya giliran ngajar di Al-Amanah, akhirnya ketua dalam pengurus langsung karena Pak itu dibawa ke rumah sakit apa saya jadi bawa ke rumah sakit yang dirawat ya sudah trauma, saya bilang begitu ya akhirnya dibawa ke Dr. Sari. Alhamdulillah pulang dari sana langsung ada rasa-rasa buka botol bisa, hanya buka botol aja nggak bisa aku ya sampai akhirnya dokter ngomong ya ada jamaah sudah dibaca doa padahal nyamuk katanya hewan begitu sambil bercanda iya ini kalau ada gejala-gejala ya jadi kita kembali lagi coba posisi kita itu
biasa ya, habis asar tadi baca surat Al-Duhan. Terus yang 2 lembar jangan dilewatin ya. Al-Duhan habis asar. Kalau Al-Duhan habis asar. Al-Duhan habis asar ya Bu ya. Oke. Terus nanti dibaca maghrib Ibu, biasa tadi, biasa ya. Kalau baca salam tawasul ya, berdoa. Terus Qur'annya Ibu surat Yasin ya. Suratul Yasin Ibu. Di sini dijelaskan tamna'u aqsal qiyamah. Surat Yasin mencegah daripada kehausan di hari kiamat. Emang nanti hari kiamat haus? Ya, itu diceritakan Ibu seperti kita berjalan di padang pasir, gurun, ya, yang nggak ada pepohonan, nggak ada tedeng aling-aling gitu. Begitu menyengatnya matahari, di situ kehausan. Tapi nanti insya Allah ketika kita sering baca, ya, karena apa? Al-Quran ya, surat Yasin ini merupakan juga jantungnya Al-Quran, atau dikatakan hatinya Al-Quran. Jadi yang sangat peran ya, jantung hati peran dalam organ manusia, organ tubuh kita. Begitu juga Al-Quran. Itu kalau habis maghrib Ibu bacanya surat Yasin, ditambahin lagi sama yang 2 lembar Al-Quran. 2 lembar Al-Quran ya Bu ya. Ibu jangan bikin kenapa Bu kalau diajar ini malah bikin kapan anunya, kapan istirahatnya, kapan ya, pakai kapan. Kalau nggak kapan repot, itu hanya sebuah lagu. Oke. Terus waktu isya, di waktu isya setelah Ibu selesai dengan sampai sholat witir ya Bu ya. Witir berapa rakaat Bu? Ya, tapi minimal 1 rakaat ya. 1 rakaat dikit ya Bu. Jadi kalau di kita biasanya 3 rakaat. Ya, langsung tuh biasa Allahumma shalli ya, udah berdoa. Baca lagi surat apa Bu? Surat Al-Mulk. Ya, suratul mulki tamna'u azabal qabri. Ya. Surat Al-Mulk mencegah daripada siksa kubur. Siksa kubur. Siksa nanti ada beberapa macam siksa ya Bu. Ada siksa kubur, ada siksa nanti Bu yang namanya neraka, itu penempatan. Siksa kubur itu nih yang sekarang meninggal Bu. Sekarang meninggal. Itu masuk ke dalam kubur. Yang kubur ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada bil qabri wa nikmatul qabri. Makanya kita kalau minta berdoa, Allahumma inni as'aluka selamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Bu, wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu doa. Jangan sampai terlupa ya Bu ya. Insya Allah kita hidup di dunia bertambah ilmu, bertambah rezeki, sehat, walafiat. Oh, kita mati udah dalam ampunan Allah. Ketika kita sakaratul maut, Allah ma'awin alaina bi sakaratul maut, dimudahkan oleh Allah. Ya Allah, itu Ibu doa. Jangan dianggap doa itu doa jadul. Dulu doa gak itu kamu kasih semuanya nak masuk 10 doa, mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Ibu doa ketika duduk di antara 2 sujud juga itu jangan terburu-buru. Rabbi firli warhamni warhamni warfa'ni warzuqni
jelas. Rabbil firli wa amri wa Allah Akbar. Jadi dia terdengar kata-katanya yang keluar dari mulut kita. Kita intonasinya ya, biar jelas. Kan ada malaikat yang nyaksiin Bu. Udah Ibu paham? Udah. Subuh suratnya apa Bu? Subuh suratnya apa tadi? Waqiah ditambah dengan dua lembar. Insya Zohor surat Ar-Rahman ditambah dengan dua Asar Abdul ditambah dengan dua, terus Maghrib Yasin ditambah dengan dua lembar, terus Isya surat Al-Mulk ditambah dengan dua lembar. Ya, mudah kira-kira paham? Paham, insya Allah diamalin jadi berkah gitu ya. Udah Ibu, mungkin itu Ibu yang saya dapat sampaikan. Jadi yang saya garis bawahi untuk waqiahnya aja dulu ya. Nanti ada surat Yasinnya ya. Sudah, nggak ada nanya lagi? Ibu udah paham semuanya? Insya Allah. Ya Bu ya. Kalau udah paham ya, satu Ibu mudah-mudahan kalau kita amalkan insya Allah apa yang kita inginkan selalu doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita akan berdoa kita tutup acara talim kita ini. Kita awali sekali lagi dengan bacaan umum kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan pada bacaan suratul Fatihah yang pertama selalu kita khususkan hubungan dan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Yang keduanya Ibu mudah-mudahan doa-doa yang kita peruntukkan para almarhum dan almarhumah Allah terima. Dan untuk saudara-saudara yang kita perlihatkan juga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana dengan kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam doa, sehat badan jasmani rohani kita untuk ibadah. Allah berikan kekuatan iman dan Islam kita agar betul-betul kita dijadikan hamba-hamba yang selalu istiqomah di jalannya. Ketika Allah yang memisahkan ruh dan jasad kita dalam husnul khotimah, Allah berikan rezeki kita yang halal dan thayyibah mubarakah wasi'an, agar kita bisa menyusul teman-teman kita yang sudah pada berangkat untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ilmu kita dijadikan ilmu yang barokah, agar kita bisa menjadi public figure yang memiliki uswatun hasanah, khususnya public figure dan keluarga kita dan pendidikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Anak-anak kita yang sekolah baik yang mondok yang pulang kita doakan agar Allah selalu lapangkan dada dari gerakan hatinya, gerakan pikirannya, dilapangkan lisannya, sehingga mendapatkan ilmu yang barokah yang bermanfaat untuk kalian dunia dan akhirat. Rumah tangga kita, rumah tangga anak menantu kita, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan amanah. Yang belum punya menantu, mudah-mudahan biar cepat memberikan jodohnya yang terbaik, soleh maupun soleh. Yang belum punya cucu, mudah-mudahan biar cepat diberikan cucu. Yang sedang bermasalah, Allah mudahkan segala masalah ya setelah kita pulang dari sini. Itu yang saya doakan untuk ketua majelis taklim beserta segenap para pengurusnya dan para guru-guru yang senantiasa memberikan ilmu majelis taklim al-muslimin. Alhamdulillah wa kulliyatun sholihah wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa sahabatihi khususan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib wa ila hadrah wa Syekh Abu Jalani wa ila wa Syekh Muhammad Samad bil qabuli wa tamam kulli sur wa ma'mul wa salahin sya'nil zahir wa batina ya arhamar rahimin irhamna al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya muhayyil aqwala ta'ala ila asmil hal wa hasbil maqasidana wa hasbil maqasidana wa hasbil maqasidana keluarga besar Masjid Majelis Taklim Al-Muhsinin Kampung Bulu. Ya Tuhan Jafari anna hamana wa ma'ana wa ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an